Satu lagi kabar baik yang seluruh dunia harus tahu. Al-Quran, surat Yunus ayat 90, yang begitu terang benderang, bloko suto, blak-blakan, menyatakan bahwa tidak ada ilah, melainkan ilah yang dipercayai oleh bangsa Israel. Tidak ada sang sesembahan yang sejati, melainkan yang dipercayai oleh bangsa Israel. Sayangnya teman-teman, Al-Quran surat Yunus ayat 90 ini jarang diulas atau dibahas dalam ceramah-ceramah, ustadz-ustadz atau ulama-ulama. Padahal ayat ini sangat jelas, tak terbantahkan, memberitahu seluruh dunia bahwa ilah atau God atau sang sesembahan yang diberitakan oleh Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah ilah atau God yang juga diberitakan di dalam Alkitab, yaitu ilahnya atau God-nya bangsa Israel, yaitu Hashem, sang nama, atau Yod-He-Vav-He, Yahweh, Yahweh, Yehova, yang oleh Yesus Kristus diperkenalkan sebagai Bapa kami yang ada di surga. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristenku Islam, Yahudiku Islam. Hello my friends, anywhere, everywhere. Welcome back with me in Warta Kabar Baik YouTube channel. Suatu channel YouTube dari Indonesia yang banyak menyajikan titik temu persaudaraan dan persahabatan semua agama dan spiritualitas. Selamat menyimak ya. Terima kasih. Oke teman-teman, jumpa lagi bersamaku, salah satu saudaramu yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat. Oke, pertama-tama kita ucapkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Assalamualaikum, Shalom Aleichem. Nah sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan kembali memberitakan kabar baik. Kabar baik hari ini adalah tentang kalimatun sawa atau titik temu dari warta baik yang diberitakan dalam kitab suci Al-Quran, dan juga warta baik yang diberitakan dalam kitab suci Alkitab atau Bible. Sebagai inspirasi untuk mengkaji kabar baik yang diberitakan oleh Al-Quran maupun kabar baik yang diberitakan oleh Bible atau Alkitab, mari kita simak dulu ceramah singkat yang cukup bagus disampaikan oleh Kiai Haji Profesor Dr. Said Aqil Sirot. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan mengapresiasi sekaligus mengomentari dan sekaligus menunjukkan kalimatun sawa atau titik temu dari wejangan-wejangan bagus yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Aqil Sirot yang akan kita lihat titik temunya sebagaimana juga disampaikan oleh Alkitab atau Bible. Oke teman-teman, tanpa wasting time, tanpa buang waktu, langsung aja kita simak dulu ya ceramah yang disampaikan oleh Bapak Said Aqil Sirot. Teman-teman perhatikan baik-baik ya pesan-pesannya, karena ini sangat bermanfaat. Oke, demikian. Masih di acara Ayat-Ayat Langit dan tamu kita Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirot. Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini, Kiai. Nah, Kiai, kita selama ini selalu bilang bahwa manusia yang ada di bumi ini kakek kita adalah Nabi Adam. Berarti yang pertama kali makhluk setelah Allah itu ada, kemudian makhluk yang pertama ada di bumi itu adalah Nabi Adam. Betul begitu, Kiai? Kurang benar. Tadi saya jelaskan, pertama wujud adalah zat Allah. Al-Zatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anisabil Idofat, the absolute one existence without relation. Kemudian bahasa manusia ini, di sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya, maka langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata setelah ingin mengenal dirinya, muncullah nama-nama yang 99 itulah, maka pasti ada relasi, ada hubungan. Contoh namanya Al-Khaliq, yang menciptakan,
yang diciptakannya mana? Ya. Pasti ada. Maka 99 semua jadi satu, muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yanu tsabitah, entitas laten. Enslat tadi sudah mengatakan pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab, ya. Ketika itu belum ada yang menjawab Allah, iya itu Allah sendiri itu sebenarnya. Tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. The Logos. Nur Muhammad itu yang nantinya menjadi wujud dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti. Ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos. Ya. The essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Ya. Lain lagi. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, wafat tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. Dikatakan apakah Nur Muhammad itu kholik pencipta? Bukan. Apakah Nur Muhammad itu makhluk? Bukan. Itu antara kholik dan makhluk. Nur Jadi, Muhammad itu. kalau saya simpulkan, yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu bukan Nabi Adam alaihissalam, tapi Bukan, Nur Muhammad. bukan diciptakan, manifestasi. Dari alam arwah tadi. Cerminan, pemunculan, penampilan dari itu alam arwah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu terjadi terminologi tiga. Pertama, tajalliyat, manifestasi banyak beragam ini. Kedua, tanazzulat, dekadensi. Yang ketiga, ta'ayyunat, intifikasi. Jadilah alam semesta ini. Jadi begini Pak Kiai, kalau saya biasa di ilmu jurnalistik, segala sesuatu harus ada dasarnya. Hukum pun ada dasar hukum misalnya. Orang akan bertanya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, adakah dalilnya? Misalnya gitu. Dan apa? Ya ada dong. Quran misalnya, bahwa misalnya disebutkan tadi ada bukan Nabi Adam yang cerminan pertama kali diciptakan oleh sebagainya. Wa ma khalaqnas samawati wal ardu illa bil haq. Saya ciptakan langit dan bumi dengan hak. Nah, hak itu apa? Nur Muhammad. Tidak sekali-kali saya ciptakan langit dan bumi kecuali dengan al-haq. Kecuali sesuatu yang namanya al-haq itu apa? The Logos, kun fayakun. The Logos itu adalah kun fayakun. Jadilah maka jadi. Itu namanya The Logos atau Al-Haq itu Nur Muhammad. Nah, itu tafsir berarti ya? Nur Muhammad itu bukan bentuk manusia? Bukan. Wujud. Apakah boleh ditafsirkan yang Nur Muhammad itu sebagai ruh? Ruh sudah alam arwah tadi. Ya, oke. Boleh. Ruh alam arwah pertama kali manifest, turunlah katakan, merosot lah, dekadensi ya, Nur Muhammad. Nah, dan Nur Muhammad itulah terjadi. Dan Muhammad ini namanya The Logos, kun fayakun, jadilah tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat, manifestasi, dekadensi, intifikasi. Jadi alam semesta ini, termasuk kita. Jadi ayatnya sama, tafsirnya bisa beda-beda. Kalau diurut nih, kita at-tajalli dari Nur Muhammad. Nur Muhammad, tajalli a'yanu tsabitah, entitas laten dari alam arwah. Entitas laten, tajalli dari nama-nama Allah, Asmaul Husna. Asmaul Husna, tajalli dari zat Allah. Oke. Menarik nih. Saya pengen tanya jadi Pak. Oke. Tadi nge-reverse kepada surat Al-A'raf 172 kalau nggak salah ya. Yang mana itu? Alastu bi rabbikum. Oh ya. Nah, saya coba baca keseluruhan dari terjemahan surat Al-A'raf ini ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Nah, berarti boleh nggak kita menafsirkan dari penjelasan tadi bahwa tadi setelah Nur Muhammad, kemudian itu ruh ya, kemudian setelah itu ruh kita diciptakan. Kemudian pada saat itu kita berdialog dengan Allah. Kita belum ada waktu itu. Belum ada? Kita baru alam arwah. Ketika alastu bi dalam bentuk rabbikum, ruh atau arwah. Alastu bi rabbikum, saya bukankah aku Tuhanmu? Kemudian kita jawab kata Al-Quran, kita jawab bala, iya. Itu yang jawab Allah sendiri itu. Kita belum ada itu. Mewakili manusia, tapi mewakili kita. Tadi yang Pak Kiai sampaikan bahwa seluruh wujud yang ada di alam ini ada dalam genggaman atau ada dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia menciptakan ada cacing, ada kecoa, ada ikan koi, ada ikan arwana, ada orang jahat, ada orang
Baik, kalau dikaitkan dengan proses pencarian Tuhan itu, bagaimana memaknainya? Kembali ke taklif tadi, Pak. Ke taklif. Kembali hanya soal itu ya? Iya, kita punya nafsu natiqah. Nafsu yang cerdas. Itu ada di akal. Akal ini punya taklif. Punya perintah, ada kewajiban mencari kebenaran. Dari mana perintah itu? Dari qalbu. Dari ruhul ilahi. Ya. Hanya terhalang oleh an-nafsul yang ada di apa namanya? Gizar. Rempelo. Ya, rempelo. Itu ada nafsu ghadabiyah, egois, angkara murka, ada nafsu syahwatiyah, hedonis. Ini yang menghalangi antara qalbu dan logika. Apakah kan gini, bahwa masing-masing kan punya, yang diukur tadi, balik lagi ke bagian yang awal saya tadi tanyakan, bahwa setiap orang itu diukur dari usahanya dia. Ya. Berarti Nabi Musa punya usahanya. Kemudian Fir'aun juga punya usahanya. Punya keyakinan kebenaran, keyakinan yang diyakini oleh Fir'aun itu benar. Oke, berarti kan dia punya usaha juga. Nah, kemudian di endingnya, ketika misalnya sudah digulung oleh lautan itu, kemudian dia mengatakan, saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya percaya kepada Tuhannya Musa. Bani Israel. Tuhan Bani Israel. Nah, berarti pada saat itu kata-kata benar nggak? Ketika Nabi Fir'aun mengatakan itu kalimatul hak bukan? Ungkapan kebenaran bukan? Iya. Ya sudah. Berarti benar semua itu. Ketika Fir'aun digulung oleh ombak, kemudian mengatakan, saya beriman pada Tuhan, Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israil. Ungkapan kebenaran enggak? Kebenaran. Ya sudah, selesai. Berarti benar semua itu. Ketika kemudian dia mengakui adanya Tuhan Allah dan Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israil, berarti itu ungkapan kebenaran. Oke teman-teman, without wasting time, tanpa buang waktu, langsung kita tanggapi yuk ya. Video potongan yang pertama. Manusia yang ada di bumi ini, kakek kita adalah Nabi Adam. Berarti yang pertama kali makhluk setelah Allah itu ada, kemudian makhluk yang pertama ada di bumi itu adalah Nabi Adam. Betul begitu, Kiai? Kurang benar. Tadi saya jelaskan, pertama wujud adalah zat Allah. Al-dzatul mutlaqah al-mujarradah an nisbil idhofat, the absolute one existence without relation. Kemudian bahasa manusia ini, di sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya, maka langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata setelah ingin mengenal dirinya, muncullah nama-nama yang 99. 99 itulah maka pasti ada relasi, ada hubungan. Contoh namanya Al-Khaliq, yang menciptakan, yang diciptakannya mana? Pasti ada. Maka 99 semua jadi satu, muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot bahwa Adam bukan makhluk yang pertama. Kemudian juga di situ disampaikan bahwa Allah disebut dengan berbagai sifatnya itu ya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ciptaan-ciptaannya, barulah dia bisa kita sebut sebagai Sang Maha Pencipta. Kira-kira begitu ya. Ketika ada orang-orang yang menyembah dia, atau ada makhluk-makhluk yang menyembah, baru dia disebut sebagai ilah atau sang sesembahan. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Pak Said Agil Sirot ini juga selaras dengan pesan yang diberitakan di dalam Alkitab atau Bible. Di Alkitab juga dijelaskan bahwa Adam bukan makhluk yang pertama. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan ulas ini ya. Bahwa ada logos. Jadi sebelum ada diciptakan Adam itu ada logos. Logos ini ya yang di dalam perjanjian baru bermanifestasi menjadi Yesus. Nanti kita akan ulas ya. Tapi pertama teman-teman kita akan mengkaji pernyataan dari Pak Said Agil Sirot yang memberi pesan kepada kita bahwa Allah itu bermanifestasi dengan sifat-sifatnya. Pernyataan ini selaras sebenarnya dengan yang disampaikan di Alkitab, yaitu dalam kitab Yesaya. Teman-teman bisa buka. Kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-10. Di dalam Yesaya 43 ayat 10 dikatakan demikian.
kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Yod-Hei-Vav-He atau firman Yahweh. Dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Perhatiin baik-baik. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, jadi di ayat ini diberitahu bahwa Yahweh itu menjadi sesembahan, menjadi ilah adalah dibuat. Paham ya teman-teman? Saya beri ilustrasi. Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia setelah diangkat atau dijadikan atau dibuat jadi presiden. Sebelumnya dia sudah ada sebagai pebisnis mebel, ya, sebagai pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, sudah ada. Tapi belum jadi presiden. Tapi setelah diangkat jadi presiden, Joko Widodo baru jadi presiden. Nah, demikian juga Yod-Hei-Vav-He. Kalau yang dalam bahasa Ibraninya Ehye Asher Ehye. Aku ada yang aku ada. Ini yang di dalam bahasa Jawa disebut Hono, ya, Sang Maha Ada. Nah, Yahweh atau Ehye Asher Ehye, Sang Maha Ada ini sudah ada. Tidak pernah tidak ada. Tetapi Sang Maha Ada ini baru menjadi ilah, baru menjadi sesembahan setelah ada para penyembahnya. Nah, maka di dalam Yesaya 43 ayat 10 ini dikatakan, Yahweh adalah Allah yang dibentuk. Ya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Jadi jelas ya, dalam hal ini ada titik temu persamaan antara pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Said Agil Sirot yang mengutip juga ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat Bible. Selanjutnya kita simak potongan video yang kedua. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. The Logos. Nur Muhammad itu yang nantinya menjadi wujud dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti. Ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos. Yeah. The essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Yeah. Lain lagi. Okay. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, wafat tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. Dikatakan apakah Nur Muhammad itu kholik pencipta? Bukan. Apakah Nur Muhammad itu makhluk? Bukan. Itu antara kholik dan makhluk. Nur Muhammad itu. Kalau saya simpulkan, yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu bukan Nabi Adam alaihissalam, bukan, tapi Nur Muhammad. Bukan diciptakan, manifestasi. Cerminan, pemunculan, penampilan. Dari Al-Tabi itu Al-Marwah, Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu terjadi tiga terminologi. Pertama, tajalliyat, manifestasi banyak beragam ini. Kedua, tanazzulat, dekadensi. Yang ketiga, ta'ayyunat, identifikasi. Jadilah alam semesta. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Penting kita bahas ya. Yang disampaikan oleh Pak Said Agil Sirot dengan istilah Nur Muhammad. Oleh Pak Said Agil Sirot diidentifikasi sebagai Logos. Logos atau Nur Muhammad. Nur Muhammad atau Logos ini bukan Allah yang Maha Kuasa, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi manifestasi atau cerminan dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini sangat menarik, teman-teman. Pernyataan dari Pak Said Agil Sirot ini sangat selaras dengan yang disampaikan di dalam Alkitab atau Bible ketika berbicara tentang Logos atau firman. Hanya saja dalam istilahnya Pak Said Agil Sirot menyebut sebagai Nur Muhammad. Tetapi di Alkitab inilah yang disebut sebagai Logos. Nah, Logos inilah yang di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Ya, ini dalam terjemahan Indonesia ditulis
oleh dia. Dalam bahasa Yunaninya, diauto, artinya melalui, atau through him, melalui dia. Jadi logos ini adalah manifestasi dari Allah yang Maha Kuasa. Dan melalui logos ini, Allah yang Maha Kuasa menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Ya, ini sama pesannya dengan yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2. Ya, teman-teman buka ayat Alkitabnya. Di dalam Ibrani 1 ayat 2 dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Nah, dia ini adalah anaknya, yaitu Yesus. Ya. Di mana dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus adalah firman atau logos yang menjadi manusia. Nah, di dalam Ibrani 1 ayat 2 ini dikatakan dia, yaitu Yesus, logos itu, oleh dia, ya, jadi oleh logos atau melalui logos itu, melalui Yesus itu, Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Jadi logos itu bukan Allah Bapa, bukan Yahweh. Tapi logos itu adalah cerminan atau manifestasi dari Allah Bapa, yaitu menjadi logos. Dan melalui logos ini, Allah Bapa atau Yahweh menciptakan atau menjadikan alam semesta. Termasuk jadilah Anda dan saya dan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah, ayat ini teman-teman juga selaras dengan apa yang tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Teman-teman yang ada Alkitab silakan dibuka. Sebentar, saya buka dulu ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Perhatiin baik-baik. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi siapa yang Allah? Bapa. Allah yang diberitakan di Alkitab itu adalah Bapa. Ini yang di Perjanjian Lama disebut sebagai Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh. Koma, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi, sumber segala sesuatu itu ya Allah Bapa itu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan, perhatiin baik-baik, satu Tuhan saja. Ya, tadi ada satu Allah yaitu Bapa. Yang daripadanya bersumber segala sesuatu, berasal segala sesuatu. Koma, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang melaluinya atau yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Dan karena dia kita hidup. Jadi kita bisa hidup jadi manusia ini karena logos. Karena Yesus. Yesus itu adalah manifestasi dari logos. Logos, sang firman, adalah manifestasi dari Allah. Siapa Allah? Yaitu Bapa. Anda dan saya bukan Allah. Yesus sebagai manifestasi dari logos juga bukan Allah yang Maha Kuasa. Logos sendiri juga bukan Allah yang Maha Kuasa. Tapi logos adalah cerminan, manifestasi dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, logos ini yang dalam istilahnya Pak Said Agil Sirot diistilahkan sebagai Nur Muhammad. Tambahan lagi ayatnya ya. Yohanes 1 ayat 10. Ya. Ia ini bicara, kalau kita baca ayat sebelumnya, bicara tentang logos ya. Yohanes 1 ayat 1 bicara tentang sang firman, itu logos ya. Di ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia. Ya, jadi logos itu yang kemudian nanti bermanifestasi menjadi Yesus ya. Di ayat 14 dikatakan logos itu telah menjadi manusia, yaitu di ayat 14. Nah, di ayat 10 ini dikatakan, ia logos itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Nah, jadi Anda, saya, dan seluruh dunia ini dijadikan oleh Logos. Nah, Logos itulah yang dalam istilahnya Pak Said Akil Sirot dikenal sebagai Nur Muhammad. Nah, jadi bisa mulai dilihat semakin jelas ya teman-teman. Kalimatun sawa, titik temunya antara ajaran Al-Quran dengan yang diberitakan oleh Alkitab. Sama, hanya beda istilah. Pak Said menyebutnya Nur Muhammad sebagai cerminan dari Allah. Sedangkan di dalam Alkitab disebut sebagai Logos atau Sang Firman. Oke, untuk lebih tajam lagi, lebih jelas lagi, kita simak dulu lanjutan videonya. Jadi begini Pak Kiai, kalau saya biasa di ilmu jurnalistik, segala sesuatu harus ada dasarnya. Hukum pun ada dasar hukum misalnya. Orang akan bertanya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, adakah dalilnya? Misalnya gitu. Dan apa? Ya ada dong. Quran misalnya, bahwa misalnya disebutkan tadi ada bukan Nabi Adam yang cerminan pertama kali diciptakan oleh sebagainya. Wa ma khalaqnas samawati wal ardu illa bil haq. Saya ciptakan langit dan bumi dengan hak. Nah, hak itu apa? Nur Muhammad. Tidak sekali-kali saya ciptakan langit dan bumi kecuali dengan al-haq. Kecuali sesuatu yang namanya al-haq itu apa? The Logos, kun fayakun. The Logos itu adalah kun fayakun. Jadilah maka jadi. Itu namanya The Logos atau al-haq itu Nur Muhammad. Dan itu tafsir berarti ya? Nur Muhammad itu bukan bentuk manusia? Bukan. Wujud. Apakah boleh ditafsirkan yang Nur Muhammad itu sebagai ruh? Ruh sudah alam arwah tadi. Ya oke. Boleh. Ruh alam arwah pertama kali manifest, turunlah katakan merosot lah, dekadensi ya. Nur Muhammad. Nah, dan Muhammad itulah terjadi, dan Muhammad ini namanya The Logos, kun fayakun, jadilah tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat, manifestasi, dekadensi, intensifikasi. Jadi alam semesta ini, termasuk kita-kita. Jadi ayatnya sama, tafsirnya bisa beda-beda. Kalau diurut gini, diurut nih, kita tajalli dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli a'yanus tsabitah, entitas laten dari alam arwah. Entitas laten tajalli dari nama-nama Allah, Asmaul Husna. Asmaul Husna tajalli dari zat Allah. Nah, makin jelas ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Said Akil Sirot, bahwa Anda dan saya dan seluruh alam semesta ini adalah manifestasi dari Logos atau Al-Haq. Nah, Al-Haq atau Logos atau yang oleh Pak Said Akil Sirot juga disebut sebagai Nur Muhammad itu adalah manifestasi dari sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah adalah manifestasi dari zat Allah. Nah, jadi jelas ya. Oke, kita sekarang akan bahas. Kita lihat titik temunya, kalimatun sawanya dalam Alkitab. Pak Said Akil Sirot tadi juga mengatakan bahwa Al-Haq atau Logos atau Nur Muhammad itu adalah cerminan atau hasil manifestasi dari sifat-sifat Allah. Dan tadi kita juga lihat teman-teman ya, bahwa Logos inilah yang di dalam Ibrani 1 ayat 2, Yohanes 1 ayat 3, dan juga di dalam Yohanes 1 ayat 10 ya, yang dijelaskan sebagai yang menjadikan alam semesta. Nah, tadi Pak Said Akil Sirot juga mengatakan bahwa Al-Haq atau Logos atau disebut juga sebagai Nur Muhammad itu adalah cerminan dari sifat-sifat Allah. Nah, teman-teman, inilah ya yang di dalam Alkitab disebut dalam Ibrani 1 ayat 3. Tadi sudah kita lihat Ibrani 1 ayat 2. Sekarang kita baca Ibrani 1 ayat 3. Kita ulangi lagi ya dari ayat 2-nya. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya ini ya Logos itu ya. Logos yang kemudian bermanifestasi jadi Yesus juga ya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia atau melalui dia, melalui Logos ini, melalui Al-Haq ini, Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, perhatiin baik-baik. Ia, siapa ia? Ia itu adalah Al-Haq.
atau Logos, atau istilahnya Pak Said Akhil Sirot, Nur Muhammad, ya. Nah, Logos atau Al-Haq, atau yang di Ibrani 1 ayat 2 dikatakan anaknya ini adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini juga yang di dalam Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa, tapi Yesus adalah gambar Allah. Gambar wujud Allah. Ya, atau manifestasi dari sifat-sifat Allah. Nah, jadi semakin terang ya teman-teman, titik temunya ya. Kalimatun sawahnya begitu terang benderang. Yang oleh Pak Said Akhil Sirot diidentifikasi sebagai Logos, Al-Haq atau Logos itulah. Yang di dalam Alkitab juga dia menjadi atau bermanifestasi menjadi Yesus. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Yang melalui dia, Allah menjadikan segala sesuatu. Oke, sekarang kita lihat potongan yang terakhir. Tadi yang Pak Kiai sampaikan bahwa seluruh wujud yang ada di alam ini ada dalam genggaman atau ada dalam kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dia menciptakan ada cacing, ada kecoa, ada ikan koi, ada ikan arwana, ada orang jahat, ada orang baik. Kalau dikaitkan dengan proses pencarian Tuhan itu, bagaimana memaknainya? Kembali ke taklif tadi, Pak. Ke taklif. Kembali hanya soal itu ya? Iya, kita punya nafsu natiqah. Nafsu yang cerdas. Itu ada di akal. Akal ini punya taklif. Punya perintah, ada kewajiban. Mencari kebenaran. Dari mana perintah itu? Dari qalbu. Dari ruhil ilahi. Ya. Hanya terhalang oleh an-nafsul yang ada di Gizar. Rempelo. Ya, rempelo. Itu ada nafsu ghadabiyah, egois, angkara murka, ada nafsu syahwatiyah, hedonis. Ini yang menghalangi antara kolbu dan logika. Apakah kan gini, bahwa masing-masing kan punya, yang diukur tadi, balik lagi ke bagian yang awal saya tadi tanyakan, bahwa setiap orang itu diukur dari usahanya dia. Ya. Berarti Nabi Musa punya usahanya. Punya usahanya. Kemudian Fir'aun juga punya usahanya. Punya keyakinan kebenaran. Keyakinan yang diyakini oleh Fir'aun itu benar. Oke, berarti kan dia punya usaha juga. Nah, kemudian di endingnya, ketika misalnya sudah digulung oleh lautan itu, kemudian dia mengatakan, saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya kepada Tuhannya Musa. Bani Israel. Tuhan Bani Israel. Nah, berarti pada saat itu kata-kata benar nggak? Ketika Nabi Fir'aun mengatakan itu kalimatul hak bukan? Ungkapan kebenaran bukan? Iya. Ya sudah. Berarti benar semua itu. Ketika Fir'aun digulung oleh ombak, kemudian mengatakan saya beriman pada Tuhan, Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel. Ungkapan kebenaran enggak? Kebenaran. Ya sudah, selesai. Berarti benar semua itu. Ketika kemudian dia mengakui adanya Tuhan Allah dan Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel, berarti itu ungkapan kebenaran. Oke, langsung kita tanggapi ya teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Pak Said Akhil Sirot itu menekankan kepada hal yang hak atau kebenaran yang disampaikan oleh Fir'aun. Ketika mau tenggelam dan hampir mati, Fir'aun bersaksi bahwa tidak ada ilah yang sejati selain ilahnya Israel. Nah, ini sebenarnya ayatnya ada di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90. Lagi-lagi ini menjadi titik temu yang begitu terang benderang teman-teman. Cetha welo-welo, bloko suto, ya, bahwa Allah yang diberitakan di dalam Al-Quran yang membuat Fir'aun kemudian bertobat, mengaku menjadi muslim, mengaku berserah diri, ya, tercatat di Yunus 90 itu tidak lain dan tidak bukan adalah ilah atau sesembahannya bangsa Israel. Yaitulah ilah atau God yang diberitakan di sepanjang Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab
wahyu. Al-Quran surat Yunus ayat 90 yang begitu terang benderang, bloko suto, blak-blakan menyatakan bahwa tidak ada ilah melainkan ilah yang dipercayai oleh bangsa Israel. Tidak ada sang sesembahan yang sejati melainkan yang dipercayai oleh bangsa Israel. Sayangnya teman-teman, Al-Quran surat Yunus ayat 90 ini jarang diulas atau dibahas dalam ceramah-ceramah, ustadz-ustadz atau ulama-ulama. Padahal ayat ini sangat jelas, tak terbantahkan, memberitahu seluruh dunia bahwa ilah atau God atau sang sesembahan yang diberitakan oleh Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah ilah atau God yang juga diberitakan di dalam Alkitab, yaitu ilahnya atau God-nya bangsa Israel, yaitu Hashem, sang nama, atau Yod-He-Vav-He, Yahweh, Yahweh, Yehova, yang oleh Yesus Kristus diperkenalkan sebagai Bapa kami yang ada di surga. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum shalom. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Oke, semangat.